مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqataluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man aufa bi ahdillah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa zalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Hadirin para ustadz sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu saja tiada kata yang patut kita ucapkan, tiada kata yang pantas kiranya kita lafazkan selain ucapan puja, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini kita bisa hadir menunaikan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selawat beserta salam tentunya tidak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat kedua kita, suri tauladan kita, Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tentu mengawali khutbah ini tidak lupa khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentunya untuk diri khatib sendiri yang menyampaikan khutbah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Syukuri apa yang ada, karena bersyukur itu indah. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kata-kata syukur mungkin sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebenarnya. Tapi tahukah kita bahwa kata-kata syukur justru akan menimbulkan efek atau dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena syukur berarti ucapan terima kasih sekaligus rasa gembira dan mengagungkan terhadap apa yang kita miliki. Syukur tentu dia secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata syukran, terima kasih, ucapan terima kasih. Terima kasih bisa kita ucapkan dengan ekspresi bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu dari saudara kita, misalnya kita ucapkan dengan ekspresi yang begitu bahagia. Apalagi kalau misalnya kita diberi oleh Sang Maha Pemilik segalanya, tentu dampak syukurnya akan luar biasa. Apa yang kita ucapkan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu sebenarnya akan membekas kepada diri kita dan akan membekas kepada alam bawah sadar kita. Kalau misalnya kata-kata yang sering keluar dari diri kita adalah kalimat negatif,
maka itu biasanya akan diserap oleh alam bawah sadar kita dan diakui oleh seluruh anggota tubuh kita dan menimbulkan efek negatif kepada semua anggota tubuh kita. Misalnya, kalau kita mengatakan dalam diri kita, nantilah kalau kita ekspresikan keluar. Kalau kita dalam diri kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, maka otomatis dia akan diserap dan ditangkap oleh sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita. Maka akan diterima dengan mengatakan bahwa kita tidak mampu. Padahal pada hakikatnya semua kita ini adalah mampu atau bisa begitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita bisa, tapi tidak tentu dalam rangka sebagai ungkapan kesombongan, tapi hanya dalam usaha optimistis bahwa kita insya Allah bisa, maka biasanya akan ditangkap oleh seluruh anggota tubuh kita. Begitu juga bapak-bapak tentang kesyukuran. Kalau kita mengucapkan rasa syukur dan dibarengi dengan niat dan disimpan oleh alam bawah sadar kita, maka itu memiliki dampak yang begitu luar biasa. Hidup kita akan terasa indah, hidup kita akan terasa manis, dan tentu hari-hari kita bisa kita lalui dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Namun bapak-bapak, kita tentu ada mendengar istilah begini, rumput tetangga kelihatannya lebih indah dan lebih hijau daripada rumput yang ada di pekarangan rumah kita sendiri. Artinya seolah-olah kita melihat tetangga kita atau orang yang berada di luar diri kita, bahwa kok saudara kita ini hidupnya lebih mulus-mulus saja daripada saya. Kok dia lebih baik begitu daripada saya. Dia lebih menyenangkan daripada saya, kehidupan saudara saya. Padahal Bapak Ibu, kita tentu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ayat yang cukup populer di telinga kita. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya bicara masalah syukur itu memang dikembalikan kepada diri sendiri. Kalau kita merasakan bahwa diri kita sudah penuh dengan kesyukuran, dan insya Allah hidup kita akan dilalui dengan indah. Mungkin kita bisa sejenak melihat, kalau sekali-sekali kita pulang kampung atau sekali-sekali kita berlibur ke daerah begitu, kok kita bisa melihat bagaimana petani yang berangkatnya pagi belum bangun para burung-burung begitu, tetapi dia sudah berangkat ke sawah dengan begitu bahagia dan gembira, lalu pulang ke rumah. Kemudian dia tidak pernah merasakan kalau istilah stres begitu. Mungkin saya lihat jarang begitu ya. Entahlah bapak-bapak yang lain mungkin bisa melihat raut stres di wajah para petani. Tapi saya melihat kok begitu bahagia mereka. Mungkin petani dengan mereka nggak memikir misalnya kalau secara teori harus ada 4 sehat 5 sempurna misalnya. Para petani itu sepertinya nggak akan berpikir seperti itu. Mungkin makan dengan seadanya, tetap saja tidurnya nyenyak dan bekerja pun tetap full staminanya begitu. Jarang juga kita melihat para petani itu yang memang ada sakit ini, sakit itu begitu ya. Nah, itu semua tentu memang kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan atau kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita tidak boleh lalai dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mestinya memang mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan begitu. Tentunya kalau secara kasat mata kadang memang kalau kita tidak bersyukur sama dengan kita melihat matahari. Jadi kalau kita melihat matahari ya seakan-akan ini begitu silau matahari. Tapi cobalah kita menengok ke bawah, justru ke bawah itu justru banyak hal yang memang patut membuat kita menjadi semakin bersyukur. Jadi bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentu untuk bersyukur sebenarnya kita bisa melihat kepada hal-hal yang terkecil. Ketika kita tadi berangkat ke tempat pekerjaan, kita diberikan oleh Allah kondisi kesehatan yang prima, masih bisa berjalan kaki,
masih bisa menikmati enaknya makanan. Saya kira itu memang syukur yang terkecil dan itu akan berdampak terhadap diri kita. Sehingga dengan mulainya kita mensyukuri hal-hal yang terkecil, maka nantinya kita akan mampu mensyukuri hal-hal yang terbesar. Oleh sebab itu memang kita seyogyanya atau semestinya memang mengingat bahwa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa banyak dan kita memang tidak dianjurkan untuk mengkufurinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Kata Allah, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu memang ketika kita tadi mengucap syukur, sesuatu yang sebenarnya gampang diucapkan secara lisan tetapi sulit kita aplikasikan. Namun saya kira kita tetap, saya yakin dan percaya, berusaha begitu ya, apalagi memang ketika kita dibekali dengan ilmu keislaman begitu, apalagi di institusi kita, bagaimana kita hari-hari kita itu memang selalu selain bekerja itu memang harus ada unsur kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu memang merupakan ibadah kepada Allah. Maka tentu selain kita mampu mensyukuri hal-hal yang sifatnya lebih indah, hal-hal yang sifatnya mungkin menyenangkan, maka tentu kita bagaimana juga berusaha mensyukuri mungkin hal-hal yang secara nurani mungkin kita sulit menerimanya. Misalnya ketika kita diberikan kekurangan harta, mungkin di lain sisi itu sesuatu yang tidak menyenangkan begitu, membuat kita menjadi tidak bersyukur. Tetapi bagaimana kita mampu ketika Allah berikan kepada kita hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya yang kurang menyenangkan dengan kekurangan harta seperti itu misalnya, maka bagaimana kita mampu mensyukurinya, nah, dan berusaha untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita husnuzon, ini mudah-mudahan dengan begini saya tidak sombong, mudah-mudahan khawatirnya kalau misalnya saya diberi pada saat ini harta yang berlebih nih, mungkin nanti saya akan menjadi pribadi yang sombong, misalnya begitu. Jadi bagaimana tetap hari-hari kita itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi segala-galanya begitu. Sehingga kita memang bisa melalui hari-hari kita dengan nikmat dan indah begitu. Sehingga terasa betul bahwa bersyukur itu bisa kita rasakan saat lapang dan saat sempit. Jadi jangan sampai kita membayangkan syukur itu hanya pada saat-saat tertentu saja. Ini ada beberapa kata-kata bijak sih sebenarnya membuat kita bisa senantiasa bersyukur. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kita akan tumbuh. Kemudian bersyukurlah untuk keterbatasan kita, karena keterbatasan yang kita miliki itu akan membantu kita untuk bisa berkembang dengan baik. Kemudian ketika kita mendapatkan tantangan baru, maka bersyukurlah dengan tantangan baru yang kita miliki itu, karena dengan demikian kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Jadi bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mulai sekarang niatkan dalam hati, setiap hela nafas yang kita hirup itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, minimal itu syukur yang terkecil, sehingga nanti akan melahirkan syukur-syukur yang lain terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li ustazatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir anta khairur rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا
بعد يرعبني، ظلم يهددني، لا شيء أخسره. لا لا مهما يطول